Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Manajemen Konstruksi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai langkah awal dalam pengoperasian Microsoft Office Project 2016. Hal pertama yang harus teman-teman pastikan adalah teman-teman sudah menginstal software MS Project 2016. Apabila software sudah berada pada tampilan desktop ataupun taskbar, teman-teman tinggal melakukan double klik. Tetapi jika software belum ada pada layar desktop ataupun taskbar, teman-teman bisa mencarinya pada kolom pencarian. Ini adalah tampilan awal ketika teman-teman sudah melakukan double klik pada MS Project. Kemudian teman-teman pilih New, kemudian klik Blank Project. Setelah itu, teman-teman harus menyimpan file dengan cara klik File, kemudian klik Save As, dan pilih di mana teman-teman akan menyimpan filenya. Kemudian pada bagian file name, teman-teman isi dengan nama masing-masing dan nomor induk mahasiswa. Kemudian klik Save. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengatur jadwal pekerjaan atau tanggal kapan pekerjaannya akan dimulai. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik Project, kemudian di sebelah sini ada Project Information, teman-teman klik. Nah, pada bagian Start Date, itu adalah merupakan hari di mana proyek akan mulai dikerjakan. Di sini proyek akan mulai dikerjakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Dan teman-teman klik. Selanjutnya pada current date, itu adalah hari di mana kita mengoperasikan MS Project. Karena MS Project ini diaplikasikan pada tanggal 26 Oktober 2020, maka teman-teman memilih tanggal 26 Oktober 2020. Tetapi, jika teman-teman baru mulainya besok, yaitu tanggal 27 Oktober, maka teman-teman harus memastikan bahwa current date-nya itu tanggal 27 Oktober 2020. Pada bagian status date, ini biarkan saja menjadi NA, dan pada kalender ini biarkan saja menjadi standar. Kemudian, yang harus teman-teman lakukan adalah klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur schedule dan mata uang yang akan kita gunakan. Kita klik Change Working Time yang masih berada pada bagian project. Di sini kita memilih option. Kemudian pada bagian display, kita akan mengatur mata uang yang akan kita gunakan. Tetapi, pertama-tama, teman-teman harus memastikan bahwa pada bagian currency option for this project adalah file yang teman-teman sudah simpan sebelumnya. Tetapi, apabila filenya ini masih file yang lain, teman-teman bisa ganti dengan menggunakan file yang teman-teman sudah simpan sebelumnya. Pada bagian currency, ini teman-teman memilih satuan rupiah atau IDR. Untuk decimal digitsnya nanti akan otomatis menjadi 0. Untuk simbol dan placementnya akan terlihat seperti pada tampilan layar. Untuk bagian Show Indicator and Option button support-nya ini centang semua, dan bagian show this elementnya hanya mencentang online status next to name. Selanjutnya kita akan mengatur schedule atau penjadwalan. Nah, untuk kalender optionnya ini, teman-teman juga harus memastikan bahwa filenya itu adalah file yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Pada bagian week start on atau hari di mana pekerjaan itu akan dimulai adalah hari Senin atau Monday. Maka teman-teman harus memastikan bahwa week start on-nya itu adalah Senin karena setiap pekerjaan itu dimulai pada hari Senin. Kemudian pada fiscal year start in-nya itu harus bulan Januari karena setiap tahun itu dimulai pada bulan Januari. Bagian yang ketiga dari kalender option
for this project adalah default start time. Ini adalah waktu di mana pekerjaan akan dimulai. Pekerjaan akan dimulai pada pukul jam 8 pagi, maka kita memilih jam 8 IM. Selanjutnya, pada bagian default end time, kita memilih jam 4 PM atau jam 4 sore, karena setiap kerjaan itu akan berakhir pada jam 4 sore. Pada bagian hours per day-nya, kita isi angka 7, karena dalam sehari kita hanya bekerja selama 7 jam. Kemudian pada bagian hours per week-nya, kita isi dengan angka 42 jam, di mana dalam sehari kita hanya bekerja 7 jam, dan dikali 6 menjadi 42 jam. 46 jam. Selanjutnya, pada days per month-nya, kita isi 26 hari. Karena selama 1 bulan itu kita hanya bekerja selama 26 hari dipotong dengan hari Minggu. Pada bagian schedule, kita centang pada bagian show schedule message dan kita pilih desimal. Karena angka yang akan kita gunakan itu dalam bentuk desimal ya teman-teman, bukan dalam bentuk persen. Nah, pada bagian ini juga kita pastikan bahwa file itu file yang sudah kita simpan sebelumnya. Pada bagian new task created, kita pilih auto schedule. Yang tadinya manual schedule, kita pilih menjadi auto schedule. Pada bagian auto schedule task schedule on, kita biarkan saja tetap menjadi project start date. Tetapi apabila tadinya current date, kita harus mengubahnya menjadi project start date. Pada bagian duration is entered in, kita pilih menjadi weeks. Pada bagian work is entered in, kita pilih hours. Dan pada bagian default task type-nya menjadi fixed unit. Pada bagian ini yang harus dicentang adalah bagian split in progress task, update manually schedule task when editing links, kemudian pada bagian task will always honor their constraint date, kemudian pada show that schedule task, dan yang terakhir adalah new schedule task have estimated duration. Itu teman-teman harus centang semuanya ya. Nah, pada bagian ini juga teman-teman harus memastikan bahwa file yang sudah teman-teman simpan sebelumnya. Kemudian hanya dicentang atau diklik pada bagian show task schedule warning saja ya. Pada bagian show task schedule suggestion-nya tidak perlu dicentang. Pada bagian calculation-nya, teman-teman pilih on. Dan yang paling terakhir adalah bagian calculating. Teman-teman klik semua bagiannya. Setelah itu, jika teman-teman sudah melakukan pada tahapan schedule ini, teman-teman klik OK. Kemudian masih pada jendela yang sama, yaitu jendela Change Working Time, teman-teman pilih Work Weeks yang berada di sebelah exception. Pada bagian Work Weeks ini, kalian pastikan bahwa default-nya itu terklik ya. Kemudian kita klik details yang berada di sebelah tabel. Ini adalah jendela details for default. Pada bagian select days, ini merupakan yang harus benar-benar teman-teman perhatikan karena nantinya akan berpengaruh pada pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya apabila teman-teman salah dalam melakukannya. Pada bagian ini, teman-teman hanya perlu memblok dari hari Senin sampai hari Sabtu atau dari Monday sampai Saturday. Jangan sampai Sunday-nya ikut terklik ya, nanti akan mempengaruhi pekerjaan. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada use project default, ada set days to non-working time, dan ada set days to this specific working time. Pada bagian ini yang harus teman-teman pilih adalah yang paling terakhir atau set days to this specific working time. Pada bagian from, ini adalah hari di mana pekerjaan itu akan dimulai atau jam di mana pekerjaan itu akan dimulai. Nah, tadi kan pada bagian schedule kita sudah mengatur bahwa pekerjaan itu akan dimulai pada pukul 8 pagi atau 8 IM. Maka di sini kita tulis 8 IM. Dan pada tahap 1 ini pekerjaannya akan berakhir pada jam 12 siang atau 12 PM.
Maka teman-teman hanya perlu mengetik jam 12 PM. Kemudian akan dilanjutkan untuk istirahat. Tahapan kedua itu akan dimulai pada pukul 1 PM atau jam 1 siang. Dan tadi pada bagian schedule kita juga sudah mengatur bahwa pekerjaan itu akan berakhir pada pukul 4 sore atau 4 PM. Maka teman-teman tinggal mengganti dengan jam 4 sore. Jadi pada pekerjaan ini ada dua tahapan ya. Yang pertama dari pukul 8 sampai pukul 12 dan yang kedua dari pukul 1 sampai pukul 4 sore. Jika teman-teman sudah selesai pada jendela Details for Default, teman-teman hanya perlu mengklik. Apabila telah selesai pada jendela Change Working Time, teman-teman tinggal melakukan klik lagi. Klik OK. Nah, pada langkah-langkah pengoperasian awal Microsoft Office Project, hanya sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.